Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Afrilina Astuti Cahyanasih. Saya dengan Cecilia Roro. Saya Nilam Anggraini. Kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai bisnis, hiburan, dan juga iklan bergerak. Komputasi bergerak dan perdagangan. Komputasi bergerak atau biasanya disebut dengan mobile computing merupakan sekumpulan perangkat keras, hardware, perangkat lunak atau software, dan data yang mudah dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Komputasi bergerak telah berubah secara dramatis sejak tahun 2008. Perangkat portable yang terhubung secara nirkabel ke internet lebih ringan, lebih kecil, lebih tipis, dan tentu saja jauh lebih kuat. Di dalam teknologi komputasi bergerak, terdapat 3 pilar yang sangat penting. Yang pertama ada perangkat komputasi bergerak, yang kedua ada sistem operasi dan perangkat lunak komputasi bergerak, dan yang ketiga adalah jaringan nirkabel. Inovasi yang terus-menerus dalam pasar teknologi komputasi bergerak membuat kategorisasi perangkat pengguna akhir menjadi sulit. Seiring kemampuan dan fungsionalitas ditambahkan perangkat, perbedaan antara PC, e-reader, smartphone, dan PDA menjadi kabur. Sistem operasi dan perangkat lunak komputasi bergerak. Sistem operasi pada perangkat bergerak memadukan kemampuan sistem operasi pada komputer dengan kemampuan untuk mengelola komponen yang biasa ada dalam perangkat bergerak. Sistem operasi memungkinkan perangkat bergerak untuk dipasang berbagai jenis aplikasi yang berjalan di atas sistem operasi yang bersangkutan sepanjang aplikasinya sesuai atau kompatibel dengan sistem operasinya. Macam-macam sistem operasi pada komputasi bergerak. Yang pertama ada iOS, sebelumnya disebut OS iPhone. iOS digunakan pada iPhone, iPod Touch, dan produk iPad. Ciri khas dari perangkat ini adalah layar sentuh. Apple telah mendorong pengembangan aplikasi pihak ketiga untuk iOS untuk meningkatkan fungsionalitas dan kecanggihan perangkat ini. Yang kedua ada Windows Mobile OS atau Microsoft OS dari raksasa perangkat lunak Microsoft. OS Windows Mobile memegang market share yang terhormat di Amerika Serikat. Namun, terus kehilangan pasar secara global yang pindah di platform lain yang lebih baru. Yang ketiga ada Android OS atau Google. OS ini menerima reaksi yang sangat menguntungkan di pasar dan diprediksi akan berkompetisi dengan keras melawan iOS Apple. Seperti produk Apple, penggunaannya tidak terbatas pada smartphone. Android dapat ditemukan di komputer tablet yang lebih kecil, notebook, dan e-reader. Dan pada komputasi bergerak ada yang namanya belanja bergerak atau B2C. Business to customer atau B2C adalah proses penjualan sebuah produk atau jasa yang terjadi secara langsung kepada konsumen end user, baik individu maupun kelompok. Jadi, antara perusahaan dan konsumen tidak akan ada perantara dan perusahaan akan menyalurkan produk langsung pada konsumen. Tipe-tipe B2C. B2C sendiri memiliki banyak sekali tipe yang dapat perusahaan terapkan baik secara tradisional maupun secara online. Tapi ada beberapa tipe B2C yang paling populer. Yang pertama adalah tipe langsung. Tipe penjual langsung adalah tipe yang paling umum dan populer. Penjual di sini adalah sebuah perusahaan besar maupun sebuah bisnis kecil dan rumahan. Setiap penjual bisa menjual produk mereka langsung pada konsumen melalui berbagai media, seperti toko online, toko fisik, situs online, aplikasi, dan lain sebagainya. Perusahaan yang menggunakan tipe ini biasanya akan memproduksi produknya secara langsung tanpa perantara. Tujuannya adalah agar mendapatkan keuntungan yang jauh lebih besar. Sedangkan penjual lain kemungkinan akan mengambil produk dari perusahaan dan dijual pada toko online atau retail. Yang kedua adalah berbasis periklanan. Tipe B2C dengan basis periklanan seperti e-commerce atau website. Umumnya, perusahaan akan membuat berbagai konten menarik dan berkualitas untuk meningkatkan minat pengunjung serta meningkatkan traffic website. Perusahaan akan memanfaatkan traffic tinggi tersebut dengan menjual slot iklan yang dapat penjual isi mengenai informasi produk atau jasa mereka. Semakin tinggi traffic website, maka semakin mahal pula biaya yang harus dikeluarkan untuk setiap slot iklan yang ada. 3. Perantara online. Tipe perantara online umumnya tidak memiliki produk secara langsung, melainkan hanya menyediakan sebuah platform yang dapat menghubungkan penjual dengan pembeli. Konsumen akan melihat dan membeli produk melalui situs atau platform secara online. Lalu penjual yang asli yang akan menyiapkan produk dan mengirimkannya pada konsumen. Perantara online ini akan mendapatkan keuntungan melalui komisi dari penjual perusahaan. Kelebihan B2C.
Penjual dapat membangun komunikasi dan hubungan secara langsung dengan konsumen. Dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, khususnya untuk bisnis online. Membutuhkan biaya tambahan yang jauh lebih terjangkau. Tetapi kelebihannya adalah bisnis yang menerapkan model ini sangat bergantung pada konsumen. Umumnya memiliki kompetitor yang jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan model B2B. Jadi produk harus lebih menonjol daripada kompetitor. Iklan bergerak atau iklan elektronik merupakan jenis iklan yang diterbitkan dalam berbagai jenis media elektronik, mulai dari radio, televisi, sampai media lainnya yang bisa diakses dengan menggunakan internet. Jenis iklan ini menjadi iklan yang tepat untuk mempromosikan berbagai jenis produk, baik itu produk barang dan layanan jasa. Apa sih ciri-ciri iklan bergerak atau iklan elektronik itu? Ciri utama iklan elektronik adalah karakteristik iklan yang bisa ditampilkan, yakni hanya sebatas suara atau audio dan suara dengan gambar atau audio visual. Iklan elektronik juga punya durasi waktu untuk menampilkan iklannya. Sementara itu, bahasa yang digunakan dalam iklan elektronik haruslah menarik, mudah dipahami, dan bersifat persuasif atau membujuk. Terkadang kita lupa, kehidupan yang kita jalani menjadi seperti ini. Bawa aku pergi dari sini. Kita lupa bahwa ada cara lain untuk hidup, cara mudah untuk menggapai cita. Kita lupa, semua ini dapat menjadi milik kita. Aku ingin pindah ke Meikarta. Adi sayang banget sama ayam-ayamnya. Nepo sekolah ya. Sore itu. Nenek, ayam-ayamku mana? Udah, makan dulu sana. Ada mie ayam spesial tuh. Nah, kaldunya asli. Bukan, Di. Ini mie sedap baru. Dari kaldu ayam asli, rasanya pak. Jadi, ayamku. Mie sedap ayam spesial, asli ayamnya. Kalau aku udah gede, aku mau jadi Exmut. Mau jadi bos. Hari-hari ngomong campur bahasa Inggris. Tiap Jumat pulang kantor, nongkrong bareng sesama Exmut, ngomongin proyek besar, biar kelihatan sukses. Suara agak digedein, biar kedengeran cewek di meja sebelah. Kalau weekend sarapan di kafe sambil sibuk laptopan. Pesan kopi secangkir harga 40 ribuan. Minumnya pelan-pelan, biar tahan sampai siang demi wifi gratis. Kalau tanggal tua, pagi siang malam, makannya mie instan. Kalau mau nelfon bisanya cuma miss call. Jadi orang gede menyenangkan, tapi susah dijalanin. Pakai dulu, bayar kapan kamu suka. Indi Plus, layanan prabayar, kenyamanan pasca bayar. Ini kisah para cendekiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan, setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal, melampaui batas dengan penuh akal.
Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek.